Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat Farah, saat ini kita sudah berada di tahun 2024, di tahun yang baru. Nah, saya yakin kita semua memiliki semangat yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih produktif, dan yang pastinya pribadi yang lebih bahagia bersama orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat Farah, di tahun 2024 ini juga kita sebagai warga negara Indonesia akan menggunakan hak pilih kita sebentar lagi nih, nggak lama lagi, dalam pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Nah, tentu saja kita sebagai warga negara harus menjadi pemilih yang cerdas gitu ya. Kita harus tahu nih rekam jejak calon-calon yang akan kita pilih nanti, baik sebagai calon presiden maupun calon anggota legislatif. Nah, bicara tentang rekam jejak para calon atau kandidat ini, kita juga harus melihat seperti apa sih kontribusi mereka selama ini, seperti apa sih kontribusi mereka di tengah masyarakat. Nah, untuk itu, kali ini di Farah Special Talk, kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang ini nih udah terkenal ya di masyarakat ya, yang kontribusinya juga sudah jelas di tengah masyarakat karena beliau adalah pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Nah, kita mau tanya, sebenarnya bagaimana sih perbedaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan juga tantangan yang dihadapi masyarakat 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan sekarang gitu ya. Langsung saja kita akan menyapa Ustadz Fajar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kesibukan terkini apa nih Ustadz Fajar nih? Ya, lagi keliling nemuin orang-orang untuk meyakinkan apa yang menjadi usaha kita ke depan dalam ya menggapai harapan kita bersama ya, agar siapapun termasuk saya sebagai calon anggota legislatif khususnya DPR RI agar dapat menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya. Dengan itu ya saya pribadi lebih banyak turun ke wilayah dibanding untuk memasang alat-alat peraga. Oh gitu ya, Ustadz. Jadi memang disinilah karena sudah berpengalaman juga sebagai anggota dewan gitu ya, Ustadz ya. Jadi tahu bahwa yang terpenting adalah action gitu ya, Ustadz ya. Nah, mungkin bagi kita sebagai pemilih cerdas nih, Ustadz. Sebenarnya seperti apa Ustadz melihat masyarakat saat ini? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat nih saat ini nih? Yang dibutuhkan sekarang ini adalah mengedukasi masyarakat dalam berpolitik ya. Karena kalau saya mempelajari dalam ilmu politik nih, dalam teori apapun nih nggak nyampe ilmunya sampai ada di ranah politik yang ada di Indonesia umumnya, khususnya di Jakarta. Ini memang sangat kompleks ya yang ada di wilayah. Ya itulah tadi bagaimana kami ini, para caleg ini bisa meyakinkan mereka atas apa yang akan kita kerjakan dan sudah kita kerjakan di masyarakat pada umumnya. Gitu ya, Ustadz. Kalau misalnya kita dalam menyusun program gitu ya supaya tepat sasaran ke masyarakat, sebenarnya apa sih yang Ustadz perhatikan gitu? Bagaimana cara Ustadz menyusun program itu agar tepat sasaran di masyarakat? Ya, kalau saya lebih mengutamakan yang pertama ya, bagaimana meningkatkan SDM kualitas daripada masyarakat itu sendiri dalam sisi agama. Okay. Karena apapun itu kita, siapapun kita di bangsa ini, mau apapun agamanya, kalau kita tidak memegang teguh tali agama kita, maka setiap langkah dia itu, mohon maaf, banyak sekali pengaruh atau kekeliruan yang akan dia dapat. Tapi kalau kita lebih mengutamakan sisi agama, sisi religiusnya, insya Allah ke depan ini siapapun nanti ya, maupun pemilihnya atau calon yang dipilihnya, bahkan pemimpin yang akan memimpin, ini insya Allah semua ini akan bisa mereka pilih dengan itu tadi, dengan rasa iman yang mereka punya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat selama ini mikirnya nih ya, kampanye itu berarti susah gitu ya, seperti apa? Ternyata lewat dakwah ini juga sebenarnya edukasi kan ya, dakwah ini, dan juga nah ini menjadi sarana yang tepat gitu ya menurut Ustadz ya. Ya, karena begini, ini kan ada masyarakat yang daya pikirnya, maksudnya pemikirannya yang sangat praktis ya, yang dalam arti begini, mereka cari caleg yang bisa memberikan, itu aja cukup.
maupun visi misi program dan sebagainya itu nomor sekian. Urusan belakangan gitu ya. Ya, yang penting bagaimana ini sekarang mereka bisa memenuhi hajat daripada si calon pemilih lah gitu. Nah, ini yang memang kita harus bangun di tingkat masyarakat pertama. Yang kedua, nah yang tadi Mbak tanyakan ke saya malah lebih mengena itu ketika langsung turun kita berdialog, berkomunikasi atau ya mendengar daripada aspirasi, karena di situ itu kan banyak segmen ya, dari segmen pengurus wilayah, tokoh masyarakat tingkat menengah, tingkat atas, tingkat bawah, itu kan semua banyak hal-hal yang mereka inginkan dari kita ini sebagai caleg untuk bisa bagaimana mengakomodir atau merealisasi apa yang menjadi keinginan mereka selaku warga negara atau selaku masyarakat di Jakarta khususnya. Nah, jadi bukan kita yang istilahnya menciptakan program, tapi kita mendengar gitu ya kebutuhan masyarakat. Betul. Seperti apa. Nah, itu lebih tepat lagi gitu ya Ustadz ya. Siap. Baik Ustadz. Nah, kalau misalnya selama ini Ustadz kalau boleh tahu jangan panggil Ustadz. Oh, jangan panggil Ustadz nih. Panggil aja Bang Haji. Oh, Bang Haji. Oke. Karena begini, ini mohon maaf nih pemirsa Farah nih yang selalu setia ya. Karena begini, kita ini selalu dibenturkan dengan politik identitas atau apapun namanya. Jadi ya karena sebetulnya begini, ada satu kebanggaan ketika politisi ini yang jadi ini adalah orang-orang yang memang punya kontribusi di masyarakat, entah itu dalam sosial, politik atau agama sekalipun. Nah, kadang ini terpisah nih, gitu kan dengan politik identitas. Makanya tadi saya bilang sama Mbak manggil saya nama atau Bang Haji boleh deh. Kalau Ustadz berat bagi saya, karena bukan apa. Iya, karena ini perjuangan ini kan konteksnya nasional dan semua ini perjuangan betul. Kita perjuangkan untuk masyarakat luas ya. Betul. Gitu. Jadi mohon maaf ini Mbak pengen juga dipanggil Ustadz gitu kan. Oke, langsung berarti kita ganti ini sekarang Bang Haji. Bang Haji aja. Bang Haji nih. Nanti kita akan tanya kenapa Bang Haji ini wajahnya mengingatkan kita pada seseorang. Iya. Nanti ya. Iya, siap. Bang Haji nih tadi ngomongin soal pemilu gitu ya. Nah, banyak nih karena Farah nih adalah media perempuan. Jadi kita pengen nanya juga nih Bang Haji nih. Sejauh mana sih Bang Haji melihat nih isu-isu perempuan nih, terutama tentang pemberdayaan perempuan ya di wilayah ibu kota terutama ya di Jakarta. Gimana sih supaya pemberdayaan perempuan tuh merata gitu? Ya. Nah, inilah di awal saya bilang, kenapa sih saya berkecimpung di Majelis Taklim? Karena memang saya lihat di Majelis Taklim ini banyak yang ngaji ini rata-rata mako, remaja kolot, remaja tua yang udah tua. Nah, jadi bagaimana kita coba menghadirkan nih para ibu-ibu muda atau anak-anak muda atau yang milenial yang usia di atas ya kelahiran umur 80 atau 90 biar aktif di majelis. Karena ketika duduk di majelis siapapun gurunya pastinya mereka akan memberikan suatu hal yang baik. Karena mungkin agak sedikit menyimpang ya, karena fenomenal yang ada di sini kan banyak ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu-ibu muda ini untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada anak-anak ini cari praktisnya aja. Dengan modal kuota 10.000, ibunya bisa ngerumpi, bisa tidur, bisa macam-macam dah. Nah, jadi yang membedakan ibu-ibu remako itu dengan yang sekarang itu bedanya. Kalau ibu-ibu yang dulu itu anak kalau belum tidur masih dikepok-kepok. Kalau sekarang mau tidur mau enggak yang penting nih kuota diam udah gitu. Nah, jadi kembali lagi untuk pemirsa Farah yang saya yakin dengan apa yang menjadi inspiring dan educating yang dimiliki oleh Farah ini, insya Allah jadi siapapun yang menyimak atau mengikuti informasi dari Farah ini, insya Allah ke depan akan bisa merubah image pribadi ya untuk yang lebih baik, khususnya remaja-remaja sekarang nih yang memang ujiannya ya betul. Sangat luar biasa. Nah, so tadi ada remako gitu ya tadi ya, dan juga kita milenial. Nah, ini kan milenial juga sudah jadi pemilih pemula ya di tahun 2024 ini. Nah, Ustadz, ada nggak mungkin
dakwah khusus gitu ya untuk para generasi muda ini supaya mereka ini juga melek politik gitu ya, dan juga terbangun karakter mereka sebagai pemuda yang baik gitu. Ya, ya justru kalau saya berharap ke depan ini ada pembelajaran politik bukan hanya dalam fakultas atau universitas ya, tapi ada di kalangan tingkat atas ya atau SMA ya, SMU. Kenapa? Karena mereka ini akan bisa melihat ya bagaimana cara kita hidup dalam suasana politik, karena biar bagaimanapun adanya pemerintahan dan adanya legislatif itu kan hasil daripada politik itu sendiri ya. Nah, jadi bagaimana mereka memahami itu pertama, dan mereka juga bagaimana mengedukasi politik itu akan dirinya untuk ke depan. Karena kan politik itu kan intinya begini, bagaimana kita bisa menguasai atau mempengaruhi seseorang, itu namanya kita sudah berpolitik. Seperti Mbak di sini bisa mempengaruhi saya dalam satu kalimat, itu sudah dianggap Mbak sudah berpolitik kepada saya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa berpolitik dengan itu tadi, dengan santun, dengan suatu yang apa ya, yang beretika lah ya. Karena saya lihat nih politik-politik sekarang ini sudah di luar daripada etika. Ini mohon maaf saya tidak kemana-mana. Cuman satu, ini kita sekarang lagi mencari seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Kita perlu visi misi mereka, kita perlu harapan semua ini kepada mereka. Karena apa? Karena kehidupan kita ini mungkin saya pribadi hanya sampai berapa tahun ke depan. Tapi anak cucu kita ini yang ke depan ini akan bagaimana menikmati hasil kemerdekaan ini. Sedangkan kemerdekaan ini bukan warisan, tapi ya kan, tapi amanah yang harus sampai kepada mereka semua, siapapun anak bangsa ini, dari manapun golongannya, itu harus sampai gitu. Nah, jadi saya berharap pemuda-pemuda sekarang ini nih, istilahnya pemilih baru, ya dapat bisa belajar lah dengan sendirinya. Apalagi kan sekarang media-media ya, secara di Google itu kan ya, kita banyak bisa sosial media bisa pelajari dari itu. Oke, Sat. Nah, kalau tadi kita balik lagi memilih ini juga kan sebagai seorang muslim ya kita ya. Kita memilih ini juga salah satu bentuk tanggung jawab kita juga kan ya. Nah, supaya nggak salah pilih nih, Sat. Apa sih yang harus diperhatikan, Sat nih? Balik lagi Pak Ustadz manggil. Tapi begini, kalau kata Allah di Quran kan, Allah bilang gini nih, bahasa kita aja. Kalau ada pemimpin yang baik, tapi ada yang lebih baik lagi, ya kita pilih yang lebih baik. Gitu. Jadi kita nggak lihat siapapun, intinya dari beberapa pilihan, ya contoh caleg ya. Caleg itu kan ratusan. Banyak yang datang ke wilayah. Kita lihat apa sih yang dia sampaikan, apa yang dia pengen. Ya kan, terus apa kedepannya yang akan dia berikan kepada kita. Nah, itu kan menjadi pertimbangan. Apalagi kan seorang pemimpin, seorang presiden, ya kan. Nah, kalau dia tidak bisa membawa diri dia sendiri, bagaimana dia bisa membawa bangsa kita ke depan, gitu kan. Dalam arti, ya tanda kutip, tadi pembelajaran yang dia bisa berikan kepada kita yang muda ini, agar ke depan ini itu tadi, kita mempunyai pemimpin yang amanah. Jadi intinya, kalau ada yang lebih baik, ya kita cari yang lebih baik lagi. Cari yang lebih baik lagi. Oke, nah tadi ya, kan tadi Bang Haji nih bilang nih, kalau mungkin sahabat Farah di sini mau tahu ya, ini memang seorang pendakwah juga kita sebut ya, pendakwah, sehari-hari menjadi pendakwah, dan juga tadi ketua dari Ikatan Mubalil, pembina dari Ikatan Mubaligho Nusantara gitu ya. Nah, saat kalau kita tadi kan dakwah dengan politik gitu ya, dakwah ternyata bisa juga loh untuk jadi salah satu sarana edukasi politik gitu ya. Iya. Nah, seperti apa nih si Iman ini tadi nih, si Ikatan Mubaligho ini seperti apa kiprahnya sekarang? Nah, yang pertama sekarang ini kan kita lihat banyak tumbuh majelis taklim. Namun tidak ada penerus nih pengajar ustadz atau ustazah di wilayah. Karena itu tadi, karena tidak mencukupinya atau tidak bisa mencukupi dari sisi ekonomi mereka. Dalam arti apa yang dia dapat belum bisa diberikan kepada keluarga. Nah, ini kita coba memberikan arahan kepada mereka, bagaimana kita bisa memberikan ilmu apa yang Allah amanahkan kepada kita dan Rasulullah SAW pernah contohkan kepada kita, ya kan, ya sampaikan gitu apa yang mereka miliki, walaupun memang tadi terbentur dengan
apa ya, biaya yang dia keluarkan lah, karena kan otomatis dari majelis taklim ke majelis taklim yang lain kan perlu kendaraan, perlu bensin dan sebagainya. Nah kadang nggak ada nih pengganti, contohnya kayak umi saya, mohon maaf Tahdus bin Nikmah. Umi saya ini dakwah dari saya usia mungkin ya 45 tahun, lebih kurang berarti 45 tahun umi saya berdakwah. Sampai sekarang, mohon maaf Tahdus bin Nikmah, sampai sekarang umi saya masih ngerasain namanya amplop 150.000. Pada rumahnya di Cibubur, acaranya di Kalianyar. Dari tol bensin aja udah berapa. Nah itu tadi, kalau tidak ada niat dakwah, benar-benar berjuang di jalan Allah, hal yang begini nih yang sulit ke depan, siapa yang akan menjadi penerus nih ustadz-ustadzah seperti ini. Nah makanya, kenapa sih saya pengen berjuang di DPR? Nah saya pengen punya pemerintah nih memperhatikan guru agama, bukan hanya agama Islam. Di luar itu juga banyak mungkin kita lihat ya, kayak pendeta atau apapun itu ya, guru-guru agama mereka ya untuk menyampaikan apa yang menjadi amanah mereka dari agamanya. Namun kan terbentuk tadi transportasi dan sebagainya. Nah saya kepengen pemerintah ini memperhatikan hal itu, makanya kenapa saya pengen duduk di sana untuk salah satunya memperjuangkan agar itu tadi bekal agama kita ini ke depan ya bisa menjaga dan menunjang kehidupan bangsa negara ini ke depannya. Jadi dari iman tadi ya, regenerasi juga ya. Regenerasi. Mubalik di tanah air. Nah, kalau dari, saya mau sedikit pengalaman Bang Haji nih, sebagai, kan sudah pernah menjadi anggota dewan sebelumnya. Sebenarnya apa sih maksudnya yang tantangannya gitu, tantangan terbesar supaya bisa memenuhi aspirasi dan juga suara masyarakat tuh, seperti apa? Ya, tantangannya yang pertama, tidak semua anggota dewan yang ada dalam satu legislatif, satu fraksi, satu komisi atau satu badan. Itu tantangannya semuanya ada. Karena itu tadi bicara kepentingan ini yang kadang, mohon maaf, mungkin ini nanti untuk teman-teman semua siapapun anggota dewan, apapun benderanya, mohon ya hal itu dikebelakangkan. Ayo kita sekarang sama-sama ya kita kaji apa yang menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan rakyat dan masyarakat. Karena itu tadi kadang usulan kita ini nggak diterima. Karena itu tadi saya nggak bisa cerita di sini. Intinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pimpinan. Nah, kembali lagi ketika kita punya visi misi secara pribadi yang kita utarakan kepada fraksi, nah kadang juga tertolak dengan kepentingan juga gitu ya. Memang sebetulnya ini bukan kepentingan partai, hanya kepentingan ya beberapa orang saja gitu kan. Nah seperti ada satu hal yang saya perjuangkan waktu itu 2018 lebih kurang. Ya mudah-mudahan ini direvisi nih aturannya, pergubnya. Saya berharap kepada Pemprov DKI. Jadi ada kebocoran ini Mbak, listrik. Jadi ada mikrosel BTS yang ada di Jakarta waktu saya 2017 atau 18 itu lebih kurang ada 6.600 sekian BTS. Tapi setengahnya itu boleh nyuri listriknya. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini ada hal yang merugikan masyarakat. Saya sampaikan, akhirnya ramai ke media, biasalah kepentingan. Ada yang memanfaatkan dan sebagainya. Nah akhirnya sampai pansus itu terbentuk juga dan sudah ditandatangani oleh pimpinan, itu nggak jalan. Karena ada hal yang tanda kutip saya bilang itu. Jadi X faktornya gitu ya. Iya. Itu kadang ya saya bilang, saya mohon maaf, ya kita bicara rezeki ya dari mana aja. Cuma maksudnya hal-hal yang memang kebijakan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat ya tolonglah gitu, termasuk sekarang. Ya kalau saya melihat seperti RT RW, saya sudah perjuangkan ini sudah beberapa tahun yang lalu. Di wilayah-wilayah lain RT RW ini punya honor dan itu perda. Kalau kita DKI masih pergub, itu pun operasional. Nah ini kan sifatnya nih apa ya, subhat apa ya. Jadi intinya begini, ini RT RW diminta untuk ngakal-ngakalin untuk memenuhi syarat daripada itu tadi operasional itu sendiri. Sedangkan
RT RW ini kan punya pengeluaran yang luar biasa, gitu kan buat wilayah. Nah ini yang saya minta kepada nanti nih, khususnya teman-teman lah yang di legislatif, agar coba deh tolong RT RW dipikirkan, gitu. Mereka ini bekerja hampir 24 RT jam. RW paling di grassroots banget Nah, nih. grassroots ujung tombak daripada pemerintah, Ya, gitu. Nah jadi ya itu tadi saya kepengen teman-teman semua nih, ayo ketika kita bisa masyarakat, bicara rakyat, ayo satu visi, satu misi. Jangan lagi kita ya mementingkan ya pribadi lah, seperti itu. Gitu ya. Nah dari Sobat Farani, jadi memang tidak mudah gitu ya Iya, Bang Haji ya. Perjuangannya untuk membela kepentingan rakyatnya tidak mudah gitu ya. Nah mungkin saya mau tanya nih, berkenaan dengan perjuangan yang nggak mudah ini, bagaimana tadinya berdakwah, kemudian menjadi seorang politikus nih. Dukungan keluarga. Politisi, Mbak. Politisi ya. Iya, karena kalau politikus itu bahasanya udah sangat menyentuh itu. Oh namanya tuh, Iya. karena sebenarnya gitu tuh, secara Ya, sebenarnya umumnya ya, karena banyak tersangka jadi politikus Oke, gitu ya. jadi kita lebih politisi halus lagi aja politisi. ya. Oke. Seorang yang terjun ke dunia politik nih, nah seperti apa tanggapan keluarga ini Bang Haji? Nah, ini saya belajar sebetulnya dari tingkat yang kecil. Jadi waktu lalu dulu itu 2006 2006. saya minta izin sama almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, karena itu kakak, saya minta izin sama beliau. Ustadz, ini mau jadi RW nih. Kata beliau Awalnya di situ. sambil ketawa, lu bener menjadi RW, lu siap dibangunin orang 24 jam. Yang minta surat tanda tangan, yang tawuran, belum lagi yang tetangga sama tetangga ribut, siap gak lu? Ya saya cerita kan maksud dan tujuan, karena pertama itu tanah kelahiran kami itu. Nah yang kedua, saya melihat saat itu kayaknya harus ada pembenahan. Karena ya saya juga nggak mungkin pengen jadi RW serta-merta mau jadi begitu aja. Saya pelajari sebelumnya. Gitu. Padahal saya belum pernah berorganisasi saat itu. Karang Taruna saya nggak pernah ikut gitu kan. Organisasi lain lah saya nggak pernah ikut. Jadi cuman niat pembenahan aja gitu. Ya alhamdulillah. Ya tadus binima ya pemirsa, alhamdulillah saya jadi RW bukan hanya jadi RW saja, tapi alhamdulillah saya jadi RW, saya punya kantor RW. Tadinya kantor RW kami itu ada di satu lahan, yang lahan itu punya satu perusahaan. Ya, jadi mereka tuh minta saya untuk dipindahkan. Karena berapa kali RW itu nggak pindah-pindah. Nah, saya bilang, oke, saya pindah, tapi mohon saya digantikan dengan yang layak, saya bilang. Ya alhamdulillah, singkat cerita, ya lumayan nilainya 0,5 M itu. Dapat kita kantor RW. Nah, terus yang tadi saya bilang mengenai operasional, saya dapat operasional dari kalau nggak salah dari 800.000 pas 1 juta ya. Itu jangankan saya ambil, saya lihat uangnya juga enggak. Karena itu tadi, saya nggak mau dibodohi dengan tanggung jawab hal-hal yang membuat saya dosa gitu kan. Ya saya serahkan, saya tanda tangan, tuh ambil, udah silakan digunakan gitu. Nah, alhamdulillah, jadi dari situlah pengalaman di wilayah yang membuat saya terdorong. Nah kebetulan dipinta juga waktu itu sama satu partai. Saya maju, nah ini tantangan juga nih. Ketika saya maju DCS, almarhum nggak ada. Nah, sempat nama saya hilang di DCS. Karena ya itulah tadi politik kan. Nah, tapi alhamdulillah timbul lagi. Nah, alhamdulillah lancar, mudah, Allah berikan, jadi. Nah ini memang tantangan saya agak dibandingin teman-teman dewan lain lebih berat saya ya. Yang tadi Mbak bilang, kita ini orang melihatnya ustadz. Jadi kita membawa dua sikap nih. Jadi saya pribadi nih berpolitik benar-benar melihat dari dua sisi keustadzan sama sisi umum. Jadi harus saya bijak di sini kan. Juga ya, nasional religiusnya ya ini yang tanggung jawab saya lebih berat dibandingin yang lain gitu. Itu aja sih. Kok support istri seperti apa? Dari Pak RW jadi anggota DPRD gitu ya? Ya itu tadi kalau support, cuman waktu itu saat itu yang kita pikirkan hanya kos politik aja. Dari mana gitu kan. Karena saya waktu lalu nyalon, saya minta almarhum UJ bantu, karena beliau kan masih ada saat itu kan. Nah, dia bilang udah tenang aja Ki,
kan beliau sama saya makan gua lu. Tenang aja Ki, gua bantu. Di mana dapil lu gua bantu. Tenang aja, yang penting lu amanah. Oh siap. Nah, jadi karena almarhum support, ya Umi support, semua support, ya udah sampai ya begitu sampai saat ini ya saya lebih lebih nyaman berkontribusi untuk masyarakat secara umum gitu. Nah, makanya saya nggak tahu nih gimana ceritanya dipanggil Ustadz, saya juga bingung nih pemirsa. Cuman tahdus minima ini kepercayaan Allah kepada saya, karena saya juga bingung ketika ada kawan saya pakai gamis, peci, wajahnya juga ya cahayanya kelihatan gitu kan, orang soleh. Saya yang pakai jeans, kaos oblong, yang dipanggil Ustadz saya coba. Saya bilang, Bu, ini saya bukan Ustadz, ini loh Ustadznya. Oh, ini bukannya Ustadz. Iya Bu, saya Ustadzan. Kalau Ustadz benernya ini. Iya, kenapa? Iya, saya masih pakai pakaian semi Yahudi, saya bilang. Pakai jeans gitu kan, pakai kaos. Gitu. Nah, tadi Bang Haji berapa kali nih udah akhirnya menyebut nama Ustadz Jufri ya, Ustadz Jufri Al-Bukhari. Jadi tadi kalau kita dengar tadi ya juga, berarti pengaruh pertama juga bukan pengaruh, maksudnya restu gitu ya, untuk Bang Haji terjun ke politik ini juga dari Ustadz Jufri gitu ya. Tadi selain tadi dibilang harus amanah gitu, apa sih yang pesan yang sampai sekarang nih masih Bang Haji pegang? Nah, pesan beliau satu, beliau bilang begini, Ki, kalau lu nih di politik ibarat lu ada di tengah laut, lu bertahan, ya kan, lu tenggelam, lu lawan tuh ombak, tenggelam juga. Nah, bagaimana cara bertahan? Ikutin aja alurnya kemana. Insya Allah lu selamat. Gitu. Nah, memang kemarin saya agak keras di mana di DPRD lah gitu. Makanya yang nggak tahu gimana lah gitu. Jadi suara saya banyak yang hilang gitu. Ya itulah memang sudah takdir Allah ya. Qadar Allah bahwasanya saya suruh istirahat. Jadi saya melihat, oh iya sekarang saya gini aja lah. Saya nggak terlalu mengikuti alur cerita yang ada, cuman bagaimana caranya saya bermanfaat untuk masyarakat, buat umat, itu aja udah. Karena kalau saya terlalu jauh bermain ke situ juga, karena saya bukan orang yang ada di level atas, bukan orang yang juga menjadi penentu kebijakan secara khusus gitu ya. Karena kan kita ini walaupun DPR kan secara umum tetap kolektif yang gitu ya, kolektif bareng-bareng kolegial ya. Jadi yang terpenting yaitu kan pimpinan. Jadi sekarang saya berpikir ketika Allah jadikan saya, amanahkan saya, udah bagaimana saya bermanfaat untuk orang sekitar, orang banyak, orang yang butuhkan saya, itu aja udah. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Iya. Bang Haji nih, tadi udah ngobrol banyak kita ya tentang politik gitu ya, kemudian juga dakwah. Nah, mungkin apa nih, imbauan kepada sahabat-sahabat Farah kita nyebutnya di sini bahwa ayo untuk jangan golput gitu ya, kemudian juga untuk tadi balik lagi cerdas memilih seperti apa? Ya. Ya, sahabat Farah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama suara kita itu berharga untuk menentukan masa depan kita. Bukan 5 tahun, tapi selamanya. Karena yang akan timbul ini yang akan mempunyai kebijakan secara nasional. Yang kedua, bijaknya seperti apa? Ya, sahabat Farah, saya yakin orang-orang yang nasionalis, religius, yang sangat paham kondisi wilayah, entah wilayah sendiri, komplek, perumahan, atau wilayah secara nasional. Saya yakin sahabat Farah orang-orang yang cerdas, yang luar biasa lah. Nah, jadi menentukannya untuk mereka gampang. Cari mereka, yang pertama adalah track record mereka. Siapa awalnya mereka dan rekam jejak mereka seperti apa. Yang kedua, dalam pilihan selanjutnya jangan lihat dia siapa. Kalau kita udah bingung yang pertama tuh, karena nggak ada informasi kan. Yang pertama jangan lihat dia siapa. Pokoknya intinya ketika feeling itu mengatakan ini orang baik, ini orang amanah, bismillah. Gitu. Karena sekarang popularitas ini gampang dibuat. Tuh. Gampang dengan apa? Dengan datangnya minyak, datangnya sembako, popularitasnya meningkat. Gitu kan? Nah, jadi itu tadi. Kalau ya kami berharap ke depan ini nanti dalam konsultasi politik, ya jangan sampai ada yang seperti itu, apalagi ya tingkat nasional ya yang mencontohkan itu kan nggak baik juga ke depan. Jadi ini yang pertama,
cerdas dalam memilih, tahu track record mereka seperti siapa. Nah, kalau memang kita bingung untuk mencari track record mereka, nah ketika tatap muka, ketika kita bicara, nah tanyakan apa yang menjadi keinginan kita selaku masyarakat atau rakyat. Nah, yang terakhir itu tadi, jangan melihat mereka hadir dengan sembakonya, tapi mereka hadir dengan dirinya, dengan visi misi atau program mereka untuk ke depan. Gitu ya, Bang Haji. Oke, baik. Nah, sahabat Farah, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali insight nih dari Bang Haji Fajar Siddiq gitu ya. Bagaimana pengalaman beliau pernah menjabat sebagai anggota dewan dan juga sekarang sedang berjuang nih untuk bagaimana untuk ingin berkontribusi kembali gitu ya, Bang Haji, untuk bisa menjadikan masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia gitu ya secara umum untuk bisa lebih maju. Tadi lebih berkualitas secara manusia, secara SDM. Ya, SDM. Baik, jangan lupa sahabat Farah, kita memilih dengan logika tapi jangan lupakan juga nurani dalam memilih. Gitu. Baik, Bang Haji Fajar Siddiq, terima kasih banyak sudah datang ke Farah. Sahabat Farah, special talk kita sudah selesai sampai di sini, tapi saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh Bang Fajar Siddiq tadi, Bang Haji Fajar Siddiq, insya Allah akan menjadi pengingat kita gitu ya. Kemudian juga reminder bagi kita untuk tetap menjadi warga negara yang cerdas dan juga terus memperluas wawasan kita. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.